apa itu Roh Kudus? Itu kan tuyul namanya, itu kan tahayul. Itu masalah keyakinan, Bang. Kita kan terus kenapa kau paksa keyakinanmu yang buta itu ke kami? Nah, kenapa juga paksa abang mau saya jelaskan? Kalau abang tidak percaya, biarpun saya busa-busa mau. Makanya sebelum saya percaya, jelaskan dulu Roh Kudus itu apa. Masuk Kristen dulu, baptis dulu. Buka Bibel. Penipu. Gimana kau mau jual kucing dalam karung? Jelaskan dulu Roh Kudus itu apa. Baca Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Baca Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudara Markus enggak tahu juga Roh Kudus? Enggak usah saya yang jelaskan, bacalah. Enggak, saya minta Anda menjelaskan Roh Kudus itu apa biar kita percaya. Roh Kudus itu adalah roh lah. Masa bisa diartikan lain kalau roh? Bisa nggak kau artikan lain itu roh? Enggak, saya tanya, bisa nggak kau artikan lain? Aneh sih Markus, lu nggak tahu tapi lu beriman, gimana caranya itu? Iya. Lu yang aneh, kau bisa artikan lain roh? Loh, tadi katanya roh itu makhluk bisa dilihat. Nah, sekarang kenapa jadi pikun? Dia kan dia nggak percaya Roh Kudus, percaya tuyul. Lior, bentar dulu Pak. Lior, bentar ya. Lu yang suara. Lu yang susah Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Udah dijelasin tadi. Kan, tetapi kan abang tidak percaya karena memang abang tidak yakin. Abang kan itu Markus tidak menjelaskan apa itu Roh Kudus. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu. Roh Kudus jangan itu cuma apa? abang juga yang mau nanya. Saya juga mau nanya, kan? Dalam bahasa Ibrani itu ruah. Saya juga mau nanya. Ruah itu apa? Ruah itu apa? Jangan cuma abang aja yang mau nanya. Udah diam kau Markus, diam. Gimpe diam. Udah kau nggak usah nanya. Diam juga kau. Gimpe. Roh itu apa? Ruah itu apa? Kalau nggak bicara, jelaskan. Sebentar saya mau ada ilmu kok naik di toko komal-komal. Pak Markus diam dulu, gantian ya. Gantian. Ada yang mau gantiin. Ruah itu apa? Itu seperti angin yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Ya, itu ruah. Itu angin seperti angin yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Itulah roh Allah. Itu disebut roh Allah. Roh Allah. Tidak dapat jadi pada setiap Kristen itu ada roh Allah. Yes. Percaya itu ada roh Allah setiap hati. Roh Allah itu dia mau ke Markus lo lepaman intimu mega bicara. Tidak selamanya roh Allah. Roh itu kan macam-macam, semua juga punya roh. Kenapa berkelahi yang sama kan itulah roh Allah. Kalau sama Kristen. Kalau bertanya roh kudus berarti ya roh yang dikuduskan itu roh Allah. Suko jing. Markus ada diam dulu, ini diganti dulu yang lain ya. Tidak ada ilmunya tapi banyak cerita. Kau diam dulu lah. Biar kau yang tidak ada ilmu. Jangan kumismu tumbuh di gusi. Markus sudah sama gua aja yuk Markus, kita masa teduh dulu Markus, kita masa teduh. Iya. Sama ngomongnya biar Bang Juma dulu kelarkan dulu sama Pak Julnya. Jul umur ya. Masuk surga. Yang kalinya Kak Diola bicara Oh iya dong. Roh Kudus aja kau nggak tahu. Ngambil istilah Roh Kudus. Markus. Istilah Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran Markus. Dari di kitabmu. Lucu. Ada tertulis. Coba lihat Alkitab. Original kitabmu itu bahasa apa? Waduh. Bahasa apa? Bisa juga Bang. Duluan mana? Iya, saya tanya asli kitabmu bahasa apa? Markus. Asli kitabmu bahasa Markus. Kitabmu itu bahasa asli mana Injil dengan Al-Quran? Kitabmu yang duluan dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Mimpi itu bre, itu mimpi loh. Penipu, kalian nipu. Asli daripada
Perjanjian baru itu bahasa aslinya apa? Aduh, gak cuma saya belakangan dibuat malah Kangen tompel. Orang bertanya baik-baik. Kitab pun lebih depan, oke. Tapi kitab perjanjian barumu itu bahasa apa? Bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah. Malasa. Bahasa Yunani, Markus. Kok teriak-teriak kayak di hutan, Bang? Ya nggak usah. Ya kan nggak apa-apa dong. Jadi bayar kok teriak Ini itu. orang gini Lucu, kalian itu orang dewasa, tapi ditanya hal-hal yang prinsip, jawabannya aneh. Masa original teks kitabmu bahasa Indonesia? Sema. Enggak. Masa kemudian, yang apa itu? masa original teks kitabmu bahasa Indonesia? Turunkan dulu Markus, turunkan dulu Markus biar kondusif. Pasti abang juga nonton di YouTube ya. Belajar di Google juga berarti kan? Iya, lo diam dulu. Pasti Lihat belajar di aja lo. Google. Kau masih Nggak bicara mungkin lagi. mau belajar di Bible. Markus, kalau kau masih bicara lagi saya turunkan ya. Kau standby dulu ya. Turunkan aja, enggak Ya mau udah, juga turunkan aku di dia. room ini. Iya. Gimana caranya kita belajar dari Google kalau biblosnya aja kita punya? Ini gue punya ini biblosnya ini loh. Mau kuliah biblosku. Beli ini loh. Markus mau kuliah tumpukan biblosku Cuma yang belajar dari di tahun Google aja 1900. so hebat. Ini kita beli loh. Sudah sekat. Kita beli di LA loh. Lagi tumpuk-tumpuk tuh biblosnya. Saudara Markus, kita bukan hebat, kita bertanya sesuai dengan ilmu. Asli kitabmu itu bahasa. Ilmu itu belajar di Google, download. Bukan ilmu itu, bukan. Waduh, lu ngobrol sama kiamat deh. Buka Google. Sekarang tanya, asli kitabmu bahasa apa, Bos? Kus, jawab Kus. Udah bang, aku mau turun dulu. Enggak, elok saya di sini. Enggak, emang ini apa gurunya nggak tahu isinya, isi kitabnya apa nggak tahu dia dicekokin aja pengetahuan imannya itu. Oke, pindah ke itu. Pindah. Lior Kristen ya, Lior. Iya. Iya. Fotonya apa? Masa serius? Ya, Serius apa ayo, ini udah bilang iya. Dinda Kores. Saya bikin kopi dulu. Dinda Kores. Ngerti bahasa Indonesia apa? Siap. Oh iya, menyembah Yesus ya. Lior menyembah Yesus. Mau ditanya lagi, Kristen kan? Siapa tahu menyembah bapak toh gitu apa gimana? Jangan goblok gitu. Yang jelas dong. jangan tanya kayak orang yang tidak tahu gitu loh. Kalau udah bilang Kristen ya menyembah Yesus, tidak ada yang menyembah batu, Bang. Nah, coba aku minta tolong dijelasin Maleakim nomor 4 ini. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel. Kan gitu. Kenapa kok bukan untuk seluruh manusia ya? Kok untuk seluruh Israel? Silahkan. Nah ini begini, ini kan awalnya yang ada umat waktu itu kan awalnya cuma Israel. Belum ada umat-umat yang ada di Arab. Kan belum ada umat yang ada di Indonesia kan belum ada. Ente juga kan belum ada. Sampai di situ bisa. Pembodohan lagi nih, dasar kunyuk. Saya udah capek gak jadi beli kopi. Bikin kopi. Dasar. Di situ bisa. Cuma yang Tuhan di Maleakhi itu namanya siapa? Ya. Tuhan yang di Maleakhi itu namanya siapa? Tuhannya Musa. Oh, ini nama siapa? Tuhan yang di sini yang ada di Kejadian 15:2. Siapa? Ini. Tunggu ya. Siapa? Kita buka dulu Kejadian 15:2. Haya, waduh tebel banget nih bimbang nih. Wah, Kejadian. Ini Apa? meong ini. Apa? Meong apa tuh? Yang jelas bukan Yesus Tuhan di situ. Kejadian, tunggu ya. Kita buka dulu. Ini gede soalnya. Yesus belum ada. Iya, Ya, tunggu. jadi itu siapa? Tuhannya siapa? Siapa? Ini mau dibukain. Masih buka-buka. Waduh, gede banget. Emang gak rugi nih. Thank you Guru dah. Kepake kan? Lama lah. Waduh. Besok aja dah. Ah nih, dah. Sah. Haya. Ini. Gila begini kan tuh. Nah ini nih. Abram
menjawab, ya Tuhan Allah. Ah, ini Tuhannya, Allah. Sejak kapan Israel itu menyembah Allah? Ya, sejak kejadian 15:2. Sejak ceritamu ini. Nah, Ini punya gimana? Ini loh, woi. Tuh. Alkitab. Apa? ini Bang. Ini loh. Iya. Biblos ini, TP2. Ya Israel itu Tuh. menyembah Allah. Hah? Iya. Salah ini. Berarti salah Ini ya? gimana jadinya? Tuhannya Allah ini. Ya itu terjemahan dari mana itu? Ya berarti salah. Sama dari LAI, woi. LAI salah. Iya, iya, Israel itu menyembah Allah. Hah? Iya, ini tertulisnya begitu. Sejak kapan? Nah, Sejak Abram. Sejak Abraham. Sejak Apa? Abraham. Iya ini. Israel itu menyembah Allah. Itu Nah, tulisan. Iya ini lihat ini sejak Abram, woi. Gimana sih? Gimana sih itu tulisan? Israel itu menyembah Iya Allah. ini tulisannya tertulis apa ini? Gimana sih? Tulisan. Yang saya tanya itu Israelnya menyembah Allah ya. ya itu. Lah ini tertulisnya begini gimana sih? Coba suruh itu yang Zuma itu Shema, coba. Nah, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada Allah di situ. ayo, Ya bahasa kan Indonesianya, Tuhan itu. Coba ulangan 64 coba. Apa itu? Coba ulangan 64 pindahin. Ya coba kita lihat ulangan 64 ya. Ulangan 64. Ulangan ya? Diam dulu dikasih data. Ya, kita ke ulangan. Asyat ha. Watsat. Hariyap. Nah dengerin lior dengerin. Kalau habis ini kamu nggak setuju yang tertulis, kamu bilang LAI salah ya. Ya lain masalah ini kan. Nah, ini Coba Shema. Nah ini nih, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah. Gila. Tuhan itu Esa. Ah, Iya Ini itu. Shemanya kan? Iya ini bunyi semanya. Kan tergantung daerah tergantung. Yang sebelum Apa? ini Shemanya gimana? Yang bunyi Shema yang sebelum ini bagaimana tuh? Di ulangan 6 nomor 4. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, iya, itu ada Allah di situ. Nah, ada Yahweh nggak di situ? Nah, itu ada Allah di situ. Ada Yahweh nggak di situ? Yang gua tanya di situ Iya. Allah. Lu ngapain tanya Yahweh? Ya kan Adonai kan jabatan bukan nama Tuhan lu Adonai emang. Adonai kan kalau Indonesia Tuhan. Bukannya itu yang gua tanya di situ. Ada Allah di sekarang situ. ini stop ini lihat. Ini loh. Sini. Ini loh. Diskusi dia nih. Gak bisa Ya diskusi. yang Shema itu, yang di Shema Ya tadi. udah Lu baru bilang stop. itu Muter di ada Allah sini. di situ. Lior kalau kamu nggak mau diatur diam dulu. Terus gua gimana ini? Adonai lagi. Kan lu res. Ini terus gimana gua balikin ke LAI gitu ini? Ini gua balikin ke LAI atau gimana ini? Kan lu. Entar dulu ya. Ini gimana? Entar dulu res. Gua balikin ke LAI ini. Entar dulu res. Terserah lu. Jadi ini si Lior yang ngomong terus dari tadi. Sekarang udah tunjukkan datanya itu Allah gitu ya. Menurut kamu nih, kamu salahkan LAI. Coba Shema. Nama Tuhannya Bani Israel dengerin. Nama Tuhannya Bani Israel siapa menurut kamu? Nama Tuhannya coba Shema yang tadi apa? Ya siapa lu tinggal jawab. Nama Tuhannya masa Adonai. Nama Tuhan kok jabatan aneh banget. Ya lu res kita tanya balik. Sudah, Mana jabatan. Jabatan. Lior kalau kamu nggak bisa diskusi saya turunin. Itu artinya jabatan. Nama Tuhannya Bani Adonai itu Israel jabatan, ya? siapa? Nama Tuhannya Bani Israel siapa? Menurut Adonai jabatan dong gimana sih? Adonai itu Jawab. jabatan. Sejak kapan itu jabatan? Adonai jabatan. Ayo. Tunggu ya, lu tunggu di situ Lior, tunggu di situ. Ayo, Bang Andi bukukin Bang Andi. Gua keluarin dulu datanya. Ini Iya, parah iya. banget nih orang nih. Jabatan itu dengerin, Lior dengerin ya. Kamu tadi bertanya, dijawab pakai data. Kamu nggak setuju LAI, saya nanya balik dong. Nama Tuhannya Israel itu siapa? Namanya Tadi siapa? kan udah bilang, lu Shema. Jawab dulu Ada Allah monyet. di situ. Jawab. Siapa? Gua Siapa? jawab. Siapa? Lu kok lalut sih kan? Ya siapa namanya? Goblok lu Allah. Ya siapa? Itu tadi Adonai Ehad. Oke Adonai. Oke baik. Adonai itu siapa? Ini ngomong lu ngomong gimana sih ini? Adonai itu Nah, siapa? Sini. Bang Andi ini bubuk di Bang Andi nih. Udah dapat gua. Adonai itu Udah gua Tuhan. bubukin bukan lu. nama, bukan- Apa? Adonai apa? Bubuk lu di Adonai sini itu loh. Tuhan bukan nama. Aduh. Tolong dasar lu, tolong ya Bang. Gua buka dulu, tar dulu. Mana sih Amos ya? Amos keluarlah Amos. Dasar blow Jangan on, kabur lu ya. Nama. Lu ini terbuktikan dalam sejarah nih. Makanya kalau Nah, blow on tuh ini. jangan naik. Nah, sini. Aduh. Adonai kok Tuhan. Adonai kok nama. Adonai itu Tuhan bukan nama. Adonai. Iya, bandel banget dikasih tahu lu. Lu baru bisa sema doang. Nah, ini Amos 3 nomor 7 ya. Perhatikan di sini.
Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan namanya Allah. Bukan. Itu bukan Tuhannya Israel itu. Loh terus ini Allah apa? Coba lu Shema lagi deh, Shema. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eloheinu itu Tuhan kita. Eloheinu itu, Ya itu namanya. Eloheinu itu apa? Tuhan kita. Adonai itu apa? Adonai jabatan. Nah, itu jabatan siapa yang kasih? Ini ada pakat apa? Oke sini. Itu bingung lu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa ya? Sini. Ini apa nih? Apa ini? Adonai. Ayo ngomong lagi lo. Adonai apa? Eloheinu. Ayo. Itu apa artinya itu apa? Ayo apa? Ini Itu bukan jabatan itu, kan? Alef dalet nun he. Alef dalet nun yot. Apa tuh? Itu jabatan, itu jabatan. Selamat datang di kebenaran. Lu jangan kita cuman sama gua ya. Itu jabatan. Cem aja lu. Udah turun lu. Mana jabatan? Malu lu turun. Jabatan ya. Berarti Adonai jabatan. Adonai nama, Adonai jabatan masih aja gak percaya dia. Mana jabatan siapa? Mana yang menerangkan di situ itu jabatan mana? Itu Adonai budak matamu picak itu di atas lu lihat. Yang menerangkan itu jabatan itu di mana? Handi Selebet. Lah ini delon apa ini delon? Picak Itu jabatan itu. nih. Kenapa ya? Ya delon jabatan lah. Nah ini nih. Nah ini juga jabatan. Yahweh itu God jabatan juga. Ya Adonai Yahweh jabatan. Tuannya Tuhan. Gitu. Jabatan semua ini. Mau apa hayo? Ya jadi di situ Allah di situ di mana di? Iya kejadian 15:2 dong, balik lagi kita. Aduh. Sini. Lu pengen Allah. Sini gua kasih kalau pengen Allah. Biar punya penghasilan daripada kamu blow on di sini loh. Lu yang nggak tahu apa-apa, blow on apa. Nah itu tertulis kau bantai Elai. Itu ada tulisan Allah di situ. Lu kenapa lawan Elai lu? Lu ada tulisan Allah di situ. Kenapa lu? Ada di sini ada di sini. Nah, ini. Keluaran 3:15. Nah, ini bahasa Ibrani ya. Nah, ini Keluaran 3:15. Nah, ini dari Yahudi punya. Ini Keluaran 3:15 ya. Ya. Baca jangan coba suruh baca. Nah, baca. Mau di-translate ini deh. Oh, di-translate. Oke, siap. Enggak bisa deh. Translatein dulu, jangan translatein. Baca. Apa? Baca baca ini bisa enggak lo? Ibrani punya. Itu punyamu loh. Ya memang itu ada yang bisa baca itu ya? Bisa, kenapa enggak? Coba baca. Bisa coba baca. Enggak lu baca. Ayo baca. Payomer, ini gua baca pertama Payomer. Elohim. El Moshe. Terusin. Terusin budak. Picak matamu lu. Bible. Ada Allah di situ. Ada. Itu yang kita bahas, katanya mau baca. Mana? Ada ini nih. Itu Allah itu. Iya. Elohim Adonai Allah. Ini kita copy ya. Enggak percaya lo. Enggak percaya dia. Nah, ini Keluaran 3:15 ya. Nah, ini kita copy. Itu Alkitab salah lagi. Begini juga kita belajar, bro. Kamu punya nggak ada. Nah, kita copy nih ya, kita copy nih. Nah, kita copy terjemahan ya. Iya, gua copy dong. Nah, ini. Mestinya kau malu, umat muslim bisa baca belum kau nggak bisa. Mesti kau malu. Nah, ini kita paste ya. Ini aja nih. Indonesianya ini. Duar. Mestinya kau malu. Elai disalahin. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Shema lagi gimana Shema? Apa sih balik aja lu udah bubuk, Bre. Iya, udah rontok keilmuan lu nggak ada. Ini alef ya. Ini alef, ini lamet, ini he. Kan gitu. Nih kalau mau ke Arabik, oke, boleh kita ke Arabik. Arab, mana Arab ya? Kamu ini nggak punya ilmu. Tuh, lihat nih.
diterjemahkan Allah itu bagaimana ceritanya itu? Nah gini. Yahweh itu jabatan, oi. Yahweh jabatan, aduh. Siapa yang kasih jabatan itu? Iya orang Yahudi yang ngasih. Orang Yahudi mana? Ini orang Yahudi tunggu di situ ya, tunggu lagi. Ini banyak nanya loh. Lu makin nanya makin terguncang, Bre. Jangan nanya kalau sama Islam itu. Orang Yahudi mana? Ya tunggu, itu ada di Penine Halaha ya. Penine Kerjanya cuma nanya ilmunya nggak ada. Penine Halaha, tunggu. Penine. Oh, bagi ilmu ke lu, meme. Kamu bisa baca Bibelmu kok tadi, disuruh baca nggak mau. Coba. Ya kalau lu buta huruf lu mati aja di situ. Aduh. Ngapain lu hidup? Sopan. Buta huruf. So tahu tapi buta huruf lu. Dengar nggak lu di sini? Dengar nggak? Nah, ini ya, nih lihat nih. Concentrate on the way it is written that he was, is, and will be. Hava, Hove, Veyihye gitu. Tuh, ini tuh artinya apa? Yahweh itu singkatan dari Hava, Hove, Veyihye. Oi, ngerti nggak lu? Itu Allah. Ya iya nanya. Bukan, ini jabatan. Yahweh itu jabatan. Nama Tuhan itu Allah. Kejadian 15:2. Ini kan udah gua kasih ini. Ini Keluaran 3 nomor 15. Bolak-balik aja lu enggak apa? Tulisannya mana? Ini ya, tulisin ya. Nah, ini gua copy ya, semua gua copy ya. Ini gua copy semua ya. Gua copy semua ya, gua copy. Dia bisa baca lah. Cari yang ada memang langsung alfabet. Ya lu terus lu maunya nih apa sih kamu nggak punya ilmu? Kalau yang langsung alfabet gimana ya? Coba kita bisa nggak ya? Tunggu ya. Ada. Keluaran 3:15. Gimana ini? Ini nih. Udah pindah belum? Gimana? Selanjutnya Keluaran 3:15 ya, artinya ya, berfirmanlah. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Alah, iya. Itu yang lu baca. Itu banyak Payomer dengan ya, Payomer od Elohim El Mose. Gitu. Elohim itu Allah. Ya ini terjemahannya begitu. Jadi Elohim itu Allah. Ya iya itu terjemahannya Ilahi begitu, lu nggak percaya? Elohim itu Allah. Gimana lu ceritanya? Kita harus siapa? Coba kalau Beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, maksudnya Nenek lu kiper. Nenek yang menciptakan. Hah? Coba lu baca Beresit bara Elohim. Ceritanya Elohim itu Allah. Hah? Ya udah itu terjemahannya begitu. Beda dong nih. Ya terus menurut kamu Elohim itu siapa? Jadi kalau nggak bisa. Menurut kamu Elohim itu siapa? Menurut kamu Elohim itu siapa? Elohim itu Tuhan. Elohim itu Tuhan. Nama Tuhan siapa? Itu. Siapa? Itu. Masa nama Tuhan itu? Nggak bisa. Nama Tuhan siapa? Gua belum selesai ngomong lu udah potong. Itu nama Tuhan siapa, budak? Itu YHWH itu. Itu singkatan ini udah gua kasih datanya. Oi. Kunyuk. Singkatan itu kunyuk tadi udah diterangin. Nih, spell Yud He Vav He and pronounce Adonai while saying it what should have in mind the way it is pronounced that Hashem is the master of everything and dan berkonsentrasilah di dalam cara menulisnya karena dia telah ada, dia sudah ada dan dia akan ada. Hava Hove Veyihye singkatan. Halah. Apa yang Anda baca di situ? Di situ ada tulisan Allah. Coba cari di situ. Ini kan ngebahas Yud-He-Vav-He tadi. Kenapa dibahas ke Allah dulu? Allah beda lagi datanya. Dibalik lagi. Ini lari ke topik ini aja disingkat ya. Saya kasih waktu kau terakhir ini dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Lihat siapa? Dengerin kalau kau masih ngomong saya turunkan. Dengerin. Siapa nama Tuhanmu? Yod-He-Vav-He itu? Siapa nama Tuhanmu yang kau sembah? Siapa? Yesus. Kita panggilnya Adonai. Adonai. Berarti Tuhan bukan Yesus ya? Ya Yeshua Masih ya. Dalam nama Yeshua Masih ya. Muterkan lo. Mau kayak baling-baling helikopter kan ilmu lo. Gitu. Engkau nggak ngerti turun aja. Kena kan? Kau nggak ngerti turun aja. Loh, Lu ya apaan itu turun? nggak ngerti gimana lu baling-baling helikopter lu pakai. Ini lu balik. Dah bubuk lo, bre. Enggak, posisinya begini. Yang menolak nama Tuhan adalah Allah itu hanya Kristen. Yahudi dan Islam sepakat. Mana? Itu lu habis lu cari di situ ST ada turunin aja, tulisan Allah. ST turunin.
1, 2, 3 turunin. Yang ada Ada gunanya. tulisan Allah di situ. Tadi udah gua keluarin keluaran 3:15 dalam Sefaria. Di situ tertulis Allah. Apalagi? Mana tulisan Allah di situ? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada ini. Musa. Mana tulisannya itu? Mana? Ini. Yang alfabet. Kenapa ini? Yang mana yang alfabet? Kita kan Alfabet emang Yahudi pakai huruf Roma nulis kitabnya. Oi, itu kan ada terjemahan langsung alfabet di situ. yang nggak bisa lu harus bisa baca. Kebenaran itu datang terhadap kaumnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Di mana tulisan Allah di situ mana? Ya ini nih tulisan Allah di sini nih. Ini loh, nih. Ini loh, ini Allah loh. Ini Allah ini. Itu di mana? Itu di mana? Keluaran 3:15 dalam kitab Tafsir Rasak Yahudi. Tadi bilang Elohim itu. Mana ada Elohim ini? Alif Lamet Lamet Heko Elohim. Coba yang alfabet. Turunannya si Lior udah bak kusir, nggak ada gunanya. Mulai Nggak ada, bener, nggak bermanfaat. Nggak ada Ini tinggal gunanya. di copy aja sih semuanya. Kalau Elohim masa tulisannya gini? Elohim bukan gini, bre. Alef, Lamet, Het, Yot, Mem, Elohim. Percuma res, nggak ada ilmunya itu. Habisin. Oh, udah hilang dia. Udah hilang. Nggak ada percuma. Oh ya udah. Oh, iya, dia terguncang muter nanya yang baru. Terguncang muter nanya yang baru. Dikira semua pertanyaannya nggak bisa ini apa nggak bisa kejawab. Kejawab semua, easy. LAI dia bantah bahwa salah terjemah. Menurut dia Tuhannya namanya Yahweh. Yahweh itu katanya nama. Padahal udah diterangkan ya bukan. Adonai itu namanya nama, padahal bukan. Itu loh. Nama Tuhan kami Adonai katanya. Adonai nama. Adonai itu Pikir ini nama. kue ada adonan. Aduh, mestinya kalau nggak punya ilmu jangan ngotot dong, gitu loh. Data ada, ini LAITB 2. Kamu nggak percaya, terus kamu percaya apa? Gitu loh. Waalaikumsalam. Disuruh baca nggak bisa, malu dong kalau umat muslim bisa baca kau enggak. Terus lo kau lebih pinter gitu loh, kan mana ini ya? Nggak bisa baca, tapi dia lebih pinter gitu. Mana terjemahannya? Kitab lu terjemahan, nyuruh Yahudi pakai terjemahan. Gimana sih? Begini-begini kita berusaha loh bagaimana supaya kita tidak dapat kusir, kita berusaha bagaimana bisa membaca Bible-mu itu maupun kita tersendat-sendat ya. Kau sama sekali buta huruf kok. Lo mau apa coba? So pinter pula lagi. Sama aja loh, orang sini ya. Orang sini pembalap semua. Lu nggak pernah melihat mobil. Tiba-tiba lu datang sini lu, gua ajarin cara balapan. Itu namanya lu habis minum Kalpanax. Kok malah buka ini? Nih sini lu nonton ini ntar. Kalau buka YouTube di sini ke band ya? Jangan ke band jangan. Kalau nggak diputar, diliatin aja bisa. Suaranya doang bisa, kalau gambar nggak Oh, I bisa. see. Waduh, bahasa Inggris, euy. Gak usah. Kena juga. Boro-boro pakai bahasa Inggris, udah dikasih pakai bahasa Ori aja dia nggak paham. Bahasa Indonesia aja nggak paham. Oke, tunggu. Oh, bisa. Tunggu. Gini aja ya, ada menitnya udah di ini kok. Menitnya udah aku kunci. Jadi Rabi ini namanya Rabi Mins ya, pendiri yayasan orah.com. Nah, di sini dia ditanya, Rabi, tolong beritakan aku tentang Tuhannya orang-orang Arab gitu. Nah, terus si tabinya menjawab. Menjawabnya begini. Ya Jul Umbu ini terguncang imannya nih sama yang tadi itu. Masa dia nggak percaya LAI, Jul? Om Jul, dia nggak percaya LAI loh terjemahannya. Orang punya pandangan dan punya alasan berbeda-beda. Jadi dia tidak percaya LAI itu berdasarkan apa yang dia pengetahuan yang dia yang dia pegang. Jadi tidak semua orang Kristen itu mempunyai pandangan yang sama dalam hal seperti itu tadi. Ya kalau Jadi dia nggak pakai kalau dia Kristen bang, dia nggak percaya lagi LAI, terus dia pakai apa? Mungkin dia pakai bahasa aslinya, mungkin Bahasa asli dia nggak bisa baca. Hah? Ya saya tidak tahu bang, itu urusan. Nah, jawaban yang tepat, jawaban untuk cari jawaban aman itu, benar-benar itu.
Gitu lah. Jadi ini orang songong sok pinter gitu loh, ngajarin pelaut mancing. Bukan Biasa dia Pak. tinggal di gunung. Ikan mas belajar berenang. Nah, itu loh. Jadi udahlah. Jadi kalau kayak gini kan sebenarnya debat kusir. Bagusan Pak Jul masih mendingan gitu loh. Nah, nih. Ah, ini rabinya nih. Sini, mana tadi? Mana tadi terhitungnya? Nah, sini terhitung lihat. Lu searching ini ya, searching ini nih. Ini urah.com. Diposting 9 tahun lalu. Ini ditanya Rabi, aduh, ini buram lagi. Nah, Rabi tell me about the Arab God as the Rabi life with Rabi means. Nah, ini di menitnya menit 1 detik. Menit 1 detik 1 ya. Ini aku langsung pakai caption aja nih. The same God as the Arabs. Der. Ayo lo. We Ya. believe in the same Kami God, percaya. one God. Yahudi aja gak ada masalah. Kami percaya satu Tuhan, yaitu Allah gitu. Iya. Iya, kami percaya satu Tuhan. Yang atasnya makanya yang keren. Kita mempunyai Tuhan yang sama dengan bangsa Arab. Terus mau apa? Iya. Yahudinya aja udah ngomong kayak gini, kalian mau apa? Yahudinya aja udah ngomong begini. Terhitung mau apa sekarang? Nah ini ya. Mau apa dia? Nah, data loh. Datang dia baru pulang dari Burundi, ngamuk-ngamuk di sini. Aku lagi nyedot rokok, aduh. Baru pulang dari Burundi dia itu ya. Aduh. Iya, baru dapat apa kewarganegaraan Indonesia habis dari Burundi. Pak Jul kemarin ke topik Pak Jul, ada yang mau ditanya Pak Jul? Silakan. Nah, itu. Sedikit mau nambahin tentang Allah itu, boleh nanggapi dikit? Silakan Bang Al. Ya. Oh iya. Jadi mengenai Allah ini, ya ini mengulang, teman-teman semua udah tahu lah di sini, apalagi ada More juga, bahwa kata Allah dengan alif, dengan lam ha itu, dengan 3 alif itu, Allahu kalimat jalallah itu, ya, lafzul jalallah itu, memang yang secara sempurna seperti itu, kalau dicari pada kitab-kitab samawi yang sebelumnya itu sampai Kami jadi ayam. Ubanan juga nggak bakal ketemu, iya, karena kalimat itu kan kalimat sudah disempurnakan, ya, apalagi tanda bacanya Allah seperti itu. Tapi cara pengucapannya pun itu memang baru ada ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya, Allah itu dengan lafzul jalallah. Karena orang-orang Arab Quraisy jahiliyah itu tidak menyebut dengan lafzul jalallah, mereka menyebutnya Allah, Abdullah atau Bismillah seperti itu. Jadi kalau outennya maksa harus sama, nggak bakal ketemu, karena lahjah lahjah Quran itu memang Arab Fusha yang dipakai, ya. Sedangkan itu tidak semua kabilah yang memahami bahasa Arab mudhari itu, lisan mudhari itu kaum yang Arab asli saja yang dan nama Allah itu sendiri itu baru ada di dalam Al-Quran yang secara sempurna dengan 3 alif itu. Nah itu sudah dibuktikan dalam nukus-nukus yang ada, prasasti atau artefak-artefak purba, bahwa yang tertua itu 35 sebelum Masehi kalau nggak salah itu memang belum ada yang penulisan seperti itu. Jadi kalau dia maksa itu harus sama, ya nggak bakal ada. Tapi secara konsep sebagian ya itu meyakini bahwa itu antara konsep ketuhanan yang ehad itu, tauhid itu, dengan Muslim itu sama. Makanya rabi-rabi Yahudi membolehkan orang Yahudi itu kalau sholat mereka ibadah itu ke masjid. Tefila. Ya, tefila. Melakukan tefila itu boleh di masjid. Tapi kalau di gereja nggak boleh. Kenapa? Itu mereka penyembah berhala itu, karena mereka melakukan kemusyrikan katanya. Nah seperti itu. Itu belum lagi hubungannya dengan Mila Ibrahim, jalur dan seterusnya ya. Nah jadi itu. Jadi memang kalimat Allah yang sempurna itu memang betul itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena pengucapan itu belum ada pada orang-orang Arab jahiliyah sebelumnya. Tapi secara konsep itu tentu sudah dari dulu sudah ada ya. Lahjahnya juga ya sudah berbeda, sudah berubah.
Ya gitu aja, lanjut. Oke. Sekafir-kafirnya orang terdahulu, seon-onnya orang terdahulu, baik dia kafir Quraisy maupun Yahudi, apapun itu, dia selalu meninggikan nama Allah itu. Orang dahulu loh ya. Tidak ada satupun berhala yang diberi nama Allah di sana. Mereka paham. Anehnya di zaman sekarang ini baru pulang dari Burundi, so tahu gitu loh. Nah, makanya Lior kamu di bawah itu diturunkan supaya saya kasih PR. Pergilah ke laut, ajarin tuh ikan berenang. Terus pergilah kau ke gunung, carilah kunyuk, ajarin dia manjat pohon. Itu tugas kamu ya. Daripada naik di sini memalukan. Mudah-mudahan kau paham bahasa Indonesia. LAI lu bantah-bantah lo. Gitu ya. LAI lu nggak setuju gitu. Parah lo kamu itu. Tuh saya sarankan kau Lior masih lu di bawah itu. Boleh-boleh aja nggak setuju LAI, yang penting tahu original teks dan tahu baca. Ya buktinya di tes tadi nggak bisa baca. Nah itu dia, saya juga bingung. Dia bisa baca atau cuma bisa jadi kiper? Alhamdulillah saya tadi bisa sih tapi tersendat-sendat ya. Yang penting kan tahu huruf-hurufnya. Saya juga masih tahap belajar sih. Atau kita balikin lagi ke Burundi dia bagaimana? Itu juga Pak Goit. Ah, boleh. Dikasih belajar salto dia. Salah. Ayo Pak Jul, kembali ke topik. Pak Jul mau bertanya lagi silakan. Oh iya. Ya. Ini Bang, apa yang di Al-Fatihah itu? Tapi saya boleh tidak kita tanya tentang Al-Quran? Apa Bang? Boleh tidak saya tanya tentang Al-Quran? Ya boleh lah, itu ada ahlinya di sini. Yang banyak. Ada Pak Al ada gitu loh. Oh ya. Boleh Bang. Bagus malah. Silakan Bang. Itu bagaimana tentang akhir dia? Saya selalu pengen tahu itu di akhirat itu kedatangan Isa itu kedatangan apa sih? Lah. Oh, kedatangan yang kedua kali. Ya. Di akhirat kan dikatakan di awal dan akhirat dia akan dia berkuasa terkemuka. Terkemuka di itu penjelasannya bagaimana terkemuka dalam maknanya apa dan apa namanya di akhirat itu fungsinya seperti apa, coba jelaskan dulu. Siapa yang mau jelaskan nih? Di surah mana sih itu? Oh, itu terkemuka tuh Ali Imran 45 itu. 45. Ya, Bang Al, tafadhol. Burunda juga. Coba Burunda. Anak Kores, jangan teriak. Kaget gua. Itu nyanyi loh tadi. Siapa nyanyi? Imron. Aku nyanyi itu. Dan tolong dilanjut 46-nya ya Kak. Nunggu Bang Zuma ya. Enggak apa-apa Bang aja. Oke. Memang Nabi Isa alaihissalam itu dia mendapat dibaca dulu Pak, baru kita mengerti. Kita jangan supaya jangan. Dibaca. Oke, kita dengerin sama-sama. Tadi ada yang buka tadi, siapa tadi tuh? Dibaca dari 45 sampai 46 ya. Betul. Silakan. Qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubazziruki bi kalimatin. Hah? Tolong open cam. Tolong open cam. Enggak apa dibaca aja, enggak perlu open cam. Surah berapa aku buka nih pakai buka kamera. Surah berapa tuh? Ali Imran ayat 45. Oke. Ali Imran ayat 45 dengan 46 itu. Minta tolong. Oke. Ya, boleh coba dilebarkan kameranya. Oke, siap. Kita buka dulu Ali Imran 45. Untuk saya nih. Host, ini ada Oten mau naik, saya turun ya. Ini ada Oten mau naik nih.
Saya Apa nama akunnya? itu apa surga itu? Kuncen surga. Mana dia? 45 apa 46? Dua-duanya. Surga itu bukan Woi, Lois. Dibaca dua-dua Bunda. Kores ganteng. bukan surga, bukan Ingatlah. konten itu orang sakit. Dia itu Ingatlah. maunya kita sama Kristen berantem, Aduh. terus dia tertawa. Itu kuncen surga. Itu orang sakit itu. Bukan Oh, orang ya sakit. Udin. Gak jelas, gak ada agamanya. Mirip kejahat itu. Suruh aja pulang ke Burundi lah orang kayak gitu. Suruh berperang di sana. Al-Maidah berapa? Mohon maaf. Ali Ali Imran ayat 45 sampai 46. Al-Imran. Ayat 45 sampai 46. 45. Ingatlah ketika izqalat bismillahirrahmanirrahim. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ya. kabur, buram. Sudah. Min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang, ini kadang ya saudara-saudara Kristen, kadang dia lupa menyelesaikan ayatnya ya. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk, ingat ya, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, dia termasuk orang-orang yang didekatkan ini ya. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dia orang-orang berarti banyaklah para nabi-nabi didekatkan kepada Allah. Silakan Ustadz. 46-nya itu wa yukallimun udah diterusin. Mana? Oh. Makna dekat itu berkenankah, Pak? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Masya Allah. Makanya dia disebut itu anak Allah karena dia Sekarang orang-orang soleh. apa yang mau ditanyakan? Julnya mana? Apa yang mau ditanyakan? Udah dibacakan apa yang mau ditanyakan? Mana? Bang Jul? Jul Umbu. Mute-nya. Maaf. Yang ditanyakan itu makna yang ayat 45 tadi itu di apa dibilang awal akhirat awal, makna awal apa maksudnya? Terkemuka ya di dunia dan di akhirat. Ya, yang terkemuka. Makna terkemuka itu maksudnya apa? Dari cara pandang Al-Quran itu apa kira-kira? Terkemuka terdepan berarti lanjutannya dibawa, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Ya, jadi itu akar katanya wajihan, sama kayak di Al-Ahzab ayat 49. Ini kok noise ya? Oke. Tunggu ya, aku bukain dulu Ali Imran 45. Nah, jadi gini anaknya. Maksudnya itu Al-Ahzab. udah ketemu ya. Terkemuka itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Ahzab. Terkemuka itu betul seperti kita begini. Kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Kedudukan yang tinggi. Karena termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sebentar dulu Ustaz. Jadi mereka Nabi Isa alaihissalam itu mempunyai kedudukan yang tinggi karena didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil bahasa normalnya, di dunia ini kenapa terkemuka ini sampai detik ini masih kita bicarakan. Apa itu ya? Ada yang mengatakan disalib, kami umat Islam meluruskan tidak disalib, tidak dibunuh kan begitu. Gitu kira-kira. Bahasa sederhananya loh saya ya.
Lanjut. Iya. Iya, dia terkemuka itu karena nanti dia diturunkan di akhir zaman itu membawa tugas mulia, wajihang fidnya wal akhirah. Jadi dia berjihad. Dia berjihad itu untuk menegakkan tauhid, untuk meluruskan penyimpangan terbesar umat akhir zaman. Di antaranya itu adalah mematahkan salib nanti. Ya. Membunuh Dan babi juga. turunnya, ya. Dia juga membunuh babi. Ya, mematahkan salib, membunuh babi, ya, dan kemuliaannya itu dia nanti tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, di mana ketika dia turun itu Imam Mahdi sedang akan memimpin sholat. Nah, kemudian Imam Mahdi mempersilahkan dia untuk maju sholat, tapi dia tidak mau. Dia bilang bukan dia imamnya pada umat ini, bahwa dia akan menjadi makmum. Dia mempersilahkan Imam Mahdi maju memimpin sholat, dan Nabi SAW itu di belakang menjadi makmum. Jadi walaupun dia dimuliakan oleh Allah sebagai Nabi yang turun pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal, tapi dia tetap menjadi makmum. Posisinya dia sebagai prajurit dalam barisan Imam Mahdi yang berjihad. Jadi kemuliaannya itu adalah karena dia berjihad menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Di situ letak kemuliaannya. Nah, ini supaya Oten nggak salah paham di sini. Jadi bukan turun sebagai Tuhan, membuat sebagai hakim yang adil, bukan. Tetapi dia turun untuk berjihad, menegakkan tauhid. Di situlah letak kemuliaannya yang utama. Dan yang paling besar itu adalah pemimpin kejahatan atau kebatilan, kemusyrikan itu adalah Dajjal itu sendiri. Ya itu dulu mungkin. Silakan. Meluruskan yang bengkok, meluruskan yang menuhankan dia, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu diwafatkan sebagaimana manusia, karena tidak ada yang orang hidup selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Karena sampai sekarang kan belum meninggal dia, Nabi Isa alaihissalam, belum wafat. Ayo bro, apa lagi? Atau ada mau dibantah atau Anda ingin membantahnya seperti apa? Iya. Itu dikatakan belum, benarkah dia belum meninggal dalam pandangan ini? Belum. Lalu bagaimana dengan ayat yang satu ini mengatakan dia lahir, wafat dan dia bangkit? Berdoa itu. Barusan udah terjawab kan tadi. Dia akan turun yang kedua kali, kemudian diwafatkan. Kan sampai sekarang belum wafat. Bukan, jangan dibalik ya, jangan wafat dulu baru naik. Beda sama Yesus loh ya, mati dulu baru naik. Kalau Nabi Isa enggak, dia diangkat hidup-hidup, turun yang kedua kali menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, meluruskan semuanya, tugasnya selesai, kemudian diwafatkan, diangkat. Sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat wafat itu di ayat itu bagaimana itu? Wafat itu dalam hal apa? Maknanya apa? Tadi sudah dijelaskan, diwafatkan. Enggak. Kan tadi udah. Itu kan tadi katanya belum meninggal. Dia lahir, katanya dia jelas lahir, juga tadi saya ngomong. wafat dan bangkit. Bagaimana itu? Iya, Nabi Isa itu dia kan diangkat ke langit. Saya tanggap ya, dia diangkat ke langit dan dia berada di sisi Allah sekarang. Artinya dia ditempatkan pada satu tempat di langit itu. Di langit kedua. Ya, langit kedua, dan nanti akan diturunkan kembali ke bumi, hidup sebagaimana manusia biasanya. Dia akan menikah dan mungkin setelah itu baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan, bahwa dia hamba Allah, hanya seorang nabi dan rasul yang mengemban tugas. Kebalik sama yang di Bible itu. Kalau di Bible itu kan dimatikan dulu, kemudian dihidupkan, baru terangkat ke surga. Terus habis itu nanti turun lagi yang kedua. Kalau di Al-Quran itu tidak disalib, tidak dibunuh, diangkat hidup-hidup, di langit kedua sekarang dia masih hidup. Karena manusia itu harus tidak boleh hidup selamanya, pasti diwafatkan. Nah nanti makanya tadi ada itu datanya diwafatkan. Dia turun yang kedua kali, melaksanakan misinya, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian diwafatkan. Gitu. Betul. Nggak jelas lagi bro. Ya, tapi jelas. di Bible juga begini bang, di Bible sendiri sebenarnya tidak ada manusia itu hidup dua kali, yang dalam konteks dia hidup sebagai manusia yang hidup terus ya. Tapi kan di Paulus pun mengakui hal itu,
bahwa kehidupan itu kalau orang sudah mati beneran mati dan terangkat ke langit, dia kehidupannya seperti kehidupan malaikat kan, spiritual, tidak lagi kehidupan yang sifatnya jasadia. Nah, Nabi Isa ini itu diangkat dengan jasadnya, tidak hanya ruhnya. Jadi dikembalikan nanti pun dalam bentuk ya, ada jasadnya juga gitu. Nah, ini berbeda keyakinan dengan yang di Bible yang menyebut bahwa Isa itu Yesus itu sudah mati. Sudah mati. Pada hakikatnya kalau dia sudah benar-benar mati, maka kehidupannya seharusnya kehidupan ruh. Nah, bukan kehidupan jasa dia, kehidupan spiritual seperti malaikat. Kan begitu kata Bible. Ya jelas kalau di Bible itu, kalau di Islam itu kisahnya ya, itu kafir, tentara Romawi itu kecele. Dia pikir yang dia bunuh salibkan itu adalah Yesus Nabi Isa alaihissalam, padahal orang yang diserupakan. Makanya mereka itu masih berprasangka gitu loh. Nah kalau di Bible itu terpuaskan mereka, kisahnya ya, terpuaskan mereka gitu loh. Jadi para Kayafas yang ingin mencelakai Yesus itu terpuaskan mereka gitu loh. Kalau bisa teriak-teriak gitu dengan algojo gitu. Sukses dia membunuh Tuhan Anda begitu. Kalau di Al-Quran itu mereka itu apa ya? Tidak berhasil gitu, karena yang dia bunuh itu orang yang diserupakan. Bedanya di situ, bro. Tinggal Anda milih yang mana lah. Oke. Terserah Anda. Ada lagi itu sering kita sebagai teman-teman Muslim juga pernah cerita sama saya, atau kalau pergi doa itu selalu kami mengatakan tunjukkanlah jalan yang lurus. Oh, jalan yang lurus itu makna dalam Al-Quran itu apa? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dirahmati oleh Allah, bukan jalan Lalu yang kita tanya tuh, tunjukkanlah jalan yang lurus, mengakhiri doa atau bagaimana? Tolong dijelaskan dulu jalan yang lurus, jalan itu seperti apa? Islam itu ajarannya ajaran lurus, karena sumbernya dari Yang Maha Kuasa. Ini bahasa sederhana loh ya, bahasa. Ya dengerin dulu lah. Ya, Karena kita menanyakan sesuatu, artinya kita tidak tahu toh. Anda kan bertanya, kenapa bertanya lagi belum dijawab? Ya. Oh iya, silakan. Udah kapan ya? Tadi siang dijelaskan Ustaz tadi itu jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Baik, kita ulangi Bang Endi yang dia tanya. Ya. Jalan yang lurus itu pertama adalah jalannya para nabi, para anbiya ya, minan nabiyin, wasyuhada ya, wasiddiqin ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang benar imannya ya, dan orang-orang yang tidak pernah mengingkari janjinya. Itu jalan yang lurus. Nah, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus itu, minta supaya kita berada di jalan itu. Kenapa yang pertama itu dikatakan jalan para nabi? Karena nabi inilah yang paling lurus imannya ya, mereka tidak pernah berkhianat ya. Jadi bagaimana itu maknanya Bang? Original teks tadi yang saya sebut minan nabiin, jalan para nabi, wasiddiqin itu orang-orang sidik, orang-orang yang benar, wasyuhada ya, orang-orang yang mati syahid ya. Jadi yang pertama itu para nabi. Jadi termasuk di dalamnya adalah Isa alaihissalam, dia termasuk nabi. Jadi kalau secara kaidah mantik pun ya, konsep ketuhanan manusia sebagai Tuhan itu sudah batal dalam konteks mantik atau secara bahasa ya, bahwa yang namanya manusia itu tetap manusia, tidak selamanya tidak akan menjadi Tuhan, dan Tuhan tetap Tuhan, tidak selamanya akan menjadi manusia. Tapi kalau ada manusia bisa menjadi Tuhan, itu sudah rusaklah bahasa itu. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya dalam konteks ini Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang menjadi Tuhan, itu sudah rusak. Sudah rusak. Kalau manusia menjadi Tuhan, karena apa? Orang bodoh sekalipun tahu yang namanya manusia itu ya tetap makhluk, tetap ciptaan Tuhan. Tapi tidak kalau mungkin dia yang menciptakan Pak Jul, Tuhan. kalau dibalik Tuhan menjadi manusia bisa? Ya bisa. Bisa. Terus kemudian setelah dia menjadi manusia, mati menjadi Tuhan lagi. Enggak gitu juga. Ya, Enggak, bisa, Roma bisa 14:9 bro. Roma 14:9 coba lu baca. Ada nggak Bible di situ? Roma 14. Iya, coba. Ada. Coba buka. Saya bacakan ya. Iya. Roma berapa tadi? 14:9. Roma 14 ayat 9.
Oke, Roma 14. Nggak elok kalau baca dari ayat 9 ya. Saya baca dari ayat 8 saja, Di. Boleh terserah di ini Bang Roy. Baca misa Nggak aja. apa-apa ya. Iya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itu Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Ya. Tuh. Ya, artinya begini Bang ya. Ya. Tuhan menjadi manusia. Oke. Kemudian setelah dia menjadi manusia, dia mati dan kembali menjadi Tuhan. Betul toh? Betul. Betul. Ini saya jelaskan ya, kenapa dia Paulus ini mengatakan kepada orang-orang Roma ini. Enak Pak Jul ini. Menasihati Jujur mereka. dia, Res. Emang dia kalau nanya jujur kok. Jujur dia. Ya, kenapa Paulus menyampaikan hal ini kepada orang Roma? Karena melihat sikap mereka, orang-orang Roma ini adalah orang-orang yang hidup di jalur yang salah seperti itu. Sehingga ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika mati kita mati untuk Tuhan. Jadi artinya kita mengingatkan kembali, ini loh, Allah yang mengambil rupa manusia telah mati buat kita. Dia maksudnya seperti itu, telah mati buat kita dan dia hidup kembali. Setelah dia mati, dia hidup kembali dan membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Itu Hidup kembali membuktikan salah bro. Dia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Itu yang tertulis. Di mana? Udah dibaca. Dia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah itu. Baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Betul. Itu. Iya. Jadi dari kalimatnya memang rancu. Karena untuk menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Itu kan aneh itu. Seharusnya mati nggak mati, yang nama Tuhan tetap Tuhan. Ya, itu kan kematiannya itu sebenarnya bukan kematian Allahnya, Bang. Pak Ustadz, kematiannya itu sebagai kemanusiaan yang sempurna, menunjukkan belas kasihan Allah terhadap setiap umat manusia yang telah berdosa. Karena dikembali lagi di Roma tadi, Roma 6 ayat 20. Bang Jul, itu benar. Tapi itu hanyalah prasangka, ya. Tapi kalau secara fakta kebenaran atau secara kalimat, bagaimana? Ya, secara kalimat ya, maksudnya kaidah bahasa yang benar itu salah pemahaman abang itu. Kalau kaidah bahasa yang benar itu semuanya batal, nggak masuk gitu. Nah, Tuhan itu nggak mungkin seperti itu. Sesuai dengan iman saya, Bang. Mungkin ada tambahan-tambahan Ya, jadi begini, Bang. Iman itu ya diturunkan oleh Tuhan kepada manusia itu dari awal konsepnya benar, Bang. Jadi kalau dia salah, maka manusia itulah yang menyimpangkannya. Karena Tuhan tidak mungkin membuat manusia bingung dalam imannya. Nggak mungkin. Nggak ada dalam sejarah kenabian itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi, maka itu terjadi ada tanda tanya besar, yaitu sebuah penyimpangan. Itu yang terjadi. Makanya kalimatnya rancu, bahasanya rancu, konsepnya rancu, orang pun bingung gitu. Nah, ini tidak, konsep Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu sederhana dan mudah dipahami. Aku mau jawab dulu Jul dong, Jul. Soal Nabi Isa aku mau nambahin dong. Apa tuh? Loh, saya belum jelas tadi. Enggak, ini makanya aku mau nambahin dulu. Ini seru soalnya. Kerancuannya itu dari mana? Hah? Ya, ini aku nambahin dulu ya soal bagaimana sih perspektif kisah Nabi Isa ketika mau diselamatkan. Nah, itu aku mau bacain. Ini ada di sini, Bre. Di Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3.
halaman 56. Nah, di sini ya. Nah, ini dikatakan Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Ishaq berkata, ada seseorang bernama Daud bin Yura. Dia memerintahkan membunuh dan menyalib Isa alaihissalam. Mereka mengepung Isa di sebuah rumah di Baitul Maqdis. Pengepungan itu terjadi di sore hari Jumat, malam Sabtu.